Perkenalkan teman-teman, saya Ilyas Muhammad Rifki dari Hima Humas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bidang pengabdian masyarakat. Pada video kali ini, saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman mengenai keresahan yang dirasakan teman-teman mengenai mental health. Nah, pada kesempatan kali ini, Ilyas sudah bersama seorang narasumber bersama Kak Desanti. Bisa say hi? Halo. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, Kak Desanti ini merupakan orang yang berprestasi dari zaman dulu. Jadi dia tuh pernah ke Jerman karena lulus ujian dari salah satu tempat kursus. Nah sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, kenapa Kak Desanti lebih memilih psikologi sebagai bidang studi yang sekarang dijalani ketimbang fokus di bahasa Jerman yang secara Kak Desanti udah menguasai bahasa tersebut? Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku tuh dari dulu emang tertarik gitu loh Kak sama isu-isu mental health. Terus kayak aku juga tertarik sama pembelajaran materi-materi yang ada di psikologi. Kayak sebelum masuk kuliah kan kadang suka searching dulu nih kalau jurusan ini belajarnya apa aja sih gitu. Dan aku tuh memang tertariknya di psikologi. Nah kalau untuk bahasa Jerman sendiri tuh sebenarnya aku emang suka nih belajar bahasa gitu ya Kak, tapi cuman sebagai hobi aja gitu loh Kak, bukan yang memang mau major kuliahnya tuh itu gitu. Jadi makanya aku akhirnya milih psikologi dibanding bahasa Jerman gitu sih Kak. Berarti ya ada saatnya kita memilih mana yang harus jadikan hobi dan mana yang harus jadikan fokus utama. Nah sekarang daripada kita buang-buang waktu lebih banyak nih, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ada yang nanya nih Kak, titik terendah selain stres apa ya? Oke, aku coba jawab ya Kak ya. Dari yang aku pahami juga nih, sebenarnya stres tuh di kajian psikologi tuh ada dua nih Kak. Ada eustress sama distress. Nah eustress ini tuh stres yang positif. Jadi kan kadang stres itu sebenarnya kan terjadi karena adanya tekanan-tekanan di sekitar kita gitu ya Kak. Nah kalau eustress itu lebih ke misalnya kita kalau dari SMA mau ke kuliah kadang kan suka kayak takut ya, aduh ini besok gimana ya mulai kuliah, tapi ada rasa excitednya gitu. Kayak ada rasa senang tapi ada rasa takut juga. Nah itu tuh merupakan stres yang memang positif gitu, yang mana kita nanti bakal beradaptasi dengan hal itu dan memang jadi hal yang baik buat kitanya. Nah kalau di stres sendiri itu adalah stres yang negatif, dimana mungkin bisa dicontohkan kayak kita kan suka banyak tugas gitu ya Kak, tugas dari matkul ABCD gitu, terus banyak gitu yang kayak kita aduh ini gimana ngerjainnya, kayak udah bingung, udah capek, kalau jadinya gelisah, jadinya banyak pikiran. Nah itu adalah stres yang negatif yang mana jadinya berpengaruh pada keadaan mental dan bisa jadi ngaruh ke fisik kita juga. Nah kalau dari pertanyaan kakaknya yang mana sih titik terendah selain stres itu apa gitu ya. Nah sebenarnya kalau titik terendah setiap orang kan beda-beda ya Kak ya. Ada yang mungkin merasa stres tuh udah yang paling parah banget, ada yang mungkin merasa lebih parah dari itu. Nah mungkin kalau misalnya mau disebutkan titik terendah, banyak ya Kak kajian-kajian psikologi yang ngebahas tentang itu. Cuman mungkin di sini aku bakal ngebahas tentang depresi sama anxiety. Kalau depresi itu lebih ke misalnya kita tuh merasa mood kita tuh sedih mulu, yang kayak udah berapa lama kok kayaknya nggak pernah hilang nih rasa sedihnya. Terus kayak kita ngerasa nggak mood buat ngelakuin apa-apa, kayak hilang aja gitu rasa keinginan untuk melakukan sesuatu, atau mood kita tuh kayak hilang aja gitu. Nah itu tuh bisa disebut juga dengan depresi, itu biasanya kayak gitu. Terus sama paling anxiety itu lebih ke kecemasan, kegelisahan kita terhadap sesuatu, kayak cemas segala-galanya, jadi mau ngerjain ini takut, ngerjain itu takut, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya titik terendah yang banyak gitu ya Kak, cuma mungkin aku menyebutkan itu aja gitu. Jadi ya sebenarnya kita harus lebih bijak lagi gitu ya dalam mengimplementasikan rasa stres kita gitu ya, biar ya nggak jadi stres yang negatif juga. Selanjutnya ada lagi nih yang nanya, sulit mencurahkan fokus pada suatu kegiatan, terus gimana? Oke, sebenarnya kalau sulit fokus gitu ya Kak, itu tuh terjadi karena beberapa hal. Bisa jadi karena kita suka multitasking, kadang kan
mahasiswa Iya. juga sering ya kayak Betul, ngerjain betul. tugas A sambil ngurusin proker ini, ngerjain itu, yang kayak semua dikerjain dalam satu waktu. Nah, karena kita terbiasa dengan melakukan hal kayak gitu, kebiasaan multitasking, biasanya kita tuh jadi sulit untuk fokus ke dalam satu hal. Oke. Karena udah kebiasa ngerjain banyak hal, jadi pas harus difokusin ke satu hal kok kayaknya susah ya, Iya, karena iya, betul. kebiasaannya kayak gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya pola tidur tuh ngaruh Kak, kayak ya sebagai mahasiswa Iya, kadang iya. banyak tugas, ngerjain tugas banyak sampai begadang, Betul. tidur kurang gitu. Nah, hal kayak gitu kan bikin fokus kita juga jadi berkurang ya, kayak Betul. semakin kita kurang tidur tuh biasanya kita jadi lebih susah gitu buat fokus terhadap sesuatu yang kita kerjain. Iya, gitu iya. sih Kak paling. Oh, berarti apa ya? Kita terlalu banyak mengambil porsi dalam suatu kerjaan juga gak baik. Ya meskipun sebenarnya orang-orang juga menganggap wow gitu, tapi ternyata ada sisi negatifnya juga yang dirasakan dari itu, dan juga yang pasti istirahat yang cukup lah ya untuk mengembalikan fokus kita terhadap suatu kegiatan tersebut. Lalu ada lagi nih yang bilang tentang toxic parents. Kayak toxic parents sudah agak berat ya kayak pembahasannya. Cuman kalau dari yang aku pahami adalah sebenarnya kan toxic parents, kata toxic itu sendiri kan beda ya Kak ya, dalam perspektif tiap orang tuh beda. Ada yang mungkin toxic parentsnya karena mungkin orang tuanya abusive, melakukan kekerasan di rumahnya. Ada yang mungkin dari verbalnya kasar, atau mungkin cuman karena strict parents aja, kayak dilarang ini itu, tapi si anak tuh nganggapnya toxic gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari kata toxic parents, dari toxic itu tuh susah gitu buat ngambil kesimpulan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, karena banyak gitu perspektif orang tentang itu. Nah, kalau misalnya dari keadaan seseorang di mana mungkin ada di dalam lingkungan yang toxic gitu. Sebenarnya kalau di toxic parents ini kan kita juga nggak tahu ya perspektif orang tuanya tuh kayak gimana gitu. Karena setiap orang kan pasti melakukan sesuatu karena ada reasonnya juga ya, kayak mungkin kalau misalnya seperti ini kasusnya, kalau belum bisa dicoba buat diomongin baik-baik sama orang tuanya gitu kan, mungkin bisa gitu diobrolin tentang si anak tuh maunya apa sih, coba bilang ke orang tuanya. Kalau misalnya memang orang tuanya benar-benar nggak bisa mengerti gitu kan, mungkin berarti memang ada yang salah gitu dengan orang tuanya ya. Sebenarnya kalau kayak gitu kan pasti jadi beban di anaknya ya, kayak nggak bisa ini nggak bisa itu, takutnya jadi ya kesehatan mentalnya juga jadi terganggu gitu kan. Kalau sebenarnya kalau udah sampai poin kayak kita tuh udah nggak tahu nih harus ngapain, memang baiknya konsultasi ke ahlinya gitu Kak, kayak ke psikolog atau ya ke psikiater, karena kan kita juga tidak bisa menilai dengan diri sendiri gitu. Ya pasti semuanya juga butuh diurusin lah sama ahlinya gitu. Betul. Berarti ya baik lagi ya, kalau misal dengan orang tua ya kita harus bisa kembali lagi memberikan pengertian gitu ya. Kita ngomong berdua dari hati ke hati tentang apa yang kita rasain, lalu kita cari bersama-sama dengan orang tua jalan tengah apa yang bisa kita ambil, yang bisa bikin nyaman kedua belah pihak gitu ya. Biar untuk sama-sama menjaga kesehatan mental anaknya juga. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, nggak tahu cara mendeteksi masalah yang dirasa penyakit apa bukan? Oke, ketika ini dari yang aku pelajari ya kayak, dan yang aku tahu juga, ketika kita tuh nggak bisa nih mendeteksi apa sih yang kita rasain. Itu tuh kan dalam diri kan ada self esteem, ada self awareness gitu. Self awareness itu dimana ketika seseorang tuh punya dia tuh paham gitu akan dirinya sendiri, dia tuh sadar tentang apa yang terjadi dengan dirinya, masalah apa yang terjadi dengan dirinya. Dan si self awareness ini nih Kak, jadinya suka menjadi hal yang negatif buat diri sendiri, karena kita tuh jadi tahu apa sih yang kurang dari diri kita, lebih sadar gitu tentang hal-hal negatif yang ada di diri kita. Nah mungkin ketika seseorang tuh dia merasa kalau dia nggak bisa mendeteksi apa sih yang terjadi dengan dirinya, mungkin sebenarnya dia juga kurang paham tentang dirinya sendiri gitu kan. Kurang paham akan dirinya sendiri, dia tidak mau merasakan hal-hal negatif yang ada di dirinya, sehingga yaudah akhirnya gak mau tahu deh apa ya gue kenapa ya. Jadi kayak lebih mungkin bisa dibilang malah jadi lari dari hal yang harusnya dia hadapi. Betul.
Ya paling gitu sih Kak, biasanya kalau misalnya nggak bisa paham dengan apa yang dia rasain, masalah apa yang terjadi itu biasanya karena ya emang dia juga belum kenal gitu sama dirinya sendiri iya. gitu. Oh iya, jadi ya ada baiknya kita juga harus sedikit merenung juga ke dalam diri untuk mengenal diri kita sendiri dan mengetahui diri kita tuh maunya apa sih gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, lalu yang belum terakhir, masih ada lagi. Ada yang nanya, aku kalau lagi ngerasa sedih nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Jadi semua orang aku diemin. Itu kenapa ya? Oke, semua orang didiemin. Terkadang ini ya kayak kadang ketika kita merasakan sebuah masalah yang ada di diri kita tuh nggak selamanya pengen gitu mencurahkan masalah itu ke orang lain. Terus juga selain itu dia tuh mungkin tidak punya orang yang bisa dia percaya buat menceritakan masalah-masalahnya. Karena kan kadang juga ini ya kayak kalau kita cerita sama orang, kadang tuh feedback dari orangnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah kadang hal kayak gitu bikin kita jadi kayak males deh buat cerita gitu. Ngapain sih cerita lagi kalau misalnya apa yang aku butuhkan aja aku nggak dapat gitu. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang kita ceritain gitu kan, karena ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan, kita tidak bisa menuntut apa yang mau kita dapatkan gitu ya. So mungkin emang kakaknya ini lebih suka untuk memendam apa yang dia rasain gitu loh Kak, karena mungkin dia merasa memang apa yang dia rasain itu paling aman buat di share sama dirinya sendiri gitu. Tapi memang kan sebenarnya hal terus-menerus memendam sesuatu tuh nggak baik ya Kak buat kesehatan mental kita, karena nantinya ya itu bakal jadi semakin stres, bisa jadi depresi, frustasi dan sebagainya gitu kan. Nah terus mungkin dia juga lebih ke belum paham juga gitu tentang sebenarnya dia tuh ngerasain apa sih, masalah apa yang dia rasain sampai dia tuh bingung gitu mau menjelaskannya tuh kayak gimana gitu. Karena kan kadang kita juga mikir ketika mau cerita sama orang tuh, aduh ini kalau aku cerita dia bakal mikirnya ini masalah bukannya, karena perspektif orang itu beda-beda gitu kan. Jadi mungkin lebih karena dia ragu gitu buat mengungkapkan itu, sama mungkin lebih nyaman juga aja gitu sama dirinya sendiri. Gitu. Tapi ternyata kalau kita pendem banyak masalah sendiri ternyata nggak baik ya, malah nantinya bikin kita meledak sendiri gitu, meledak ke dalam. Dan mungkin kalau kita mau sharing dengan orang lain, kita hanya sekedar sharing aja tapi tidak berharap mereka mengeluarkan solusi gitu bagi kita. Sama ini sih Kak, kayak karena kan kalau kita mendem terus-menerus apa yang kita rasain, kadang tuh juga ngaruhnya ke penyakit fisik. Kayak sering gak sih Kak, kayak orang tua tuh suka bilang semua penyakit tuh sebenarnya awalnya dari pikiran. Kenapa dari pikiran? Betul. Karena ya memang mental kita kan adanya di otak ya, kayak apa yang kita rasain gitu. Jadi ketika terus-menerus hal tersebut tuh menumpuk gitu kan, stres itu menumpuk, kitanya jadi mental kitanya nggak sehat, ya udah nanti bisa ngaruh ke fisik kita yang jadinya malah sakit kan. Malah jadi makin rugi ya kayak udah sakit mental, sakit fisik juga gitu. Jadi harus lebih lebih aware lah gitu sama kesehatan mental tuh. Ternyata ya gitu juga, kita membuka sesuatu yang baru, ternyata bahwa dari mental itu bisa menjalar kemana-mana ya. Nah oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Sekarang kan banyak ya anak-anak muda yang googling perihal gangguan kesehatan mental. Kadang ngerasa sesuai dengan indikator gangguan tersebut dan melabeli dirinya termasuk ke dalam gangguan tersebut. Apakah itu bisa dinilai benar apa gimana? Soalnya kalau kayak gitu sama aja kayak self diagnosis. Dan gimana, apakah itu diperbolehkan, berbahaya atau gimana? Kalau misalnya dari self diagnosis sendiri ya kayak sebenarnya gini loh, kalau misalnya kita mau disamain gitu ya, ketika kita sakit, kita batuk gitu, kita nggak tahu nih ini radang tenggorokan atau ada penyakit lain tapi ininya tuh batuk gitu. Bisa aja COVID gitu ya. Nah, kita kalau misalnya mau tahu lebih jelas, kita kemana? Ke dokter kan, ke yang lebih ahli gitu. Karena memang yang bisa mendiagnosis penyakit kita tuh memang ahlinya, ke dokter gitu. Ketika kita merasakan mungkin ya itu dia Kak, ada plus minus ya tentang kan banyak nih sekarang campaign tentang mental health gitu. Bagusnya
ya semua orang sekarang jadi lebih aware gitu dengan kesehatan mental masing-masing gitu. Tapi negatifnya juga karena banyak hal kayak gitu tuh orang-orang juga jadi self diagnose ke dirinya sendiri. Iya. Kayak baca ini, kayak gue stres deh, kayaknya aku frustasi deh, Iya. kayak gitu. Sedangkan ya belum tentu apa yang dia rasakan tuh memang diagnosisnya ke situ gitu kan. Yang mana ya kayak tadi kalau kita batuk pergi ke dokter, didiagnosanya kayak gimana, ya sama aja dengan penyakit mental. Kita ngerasa stres, ngerasa kayak ini kayak udah overwhelming banget nih. Ya kita baiknya pergi ke ahlinya, ke psikolog atau ke psikiater gitu untuk didiagnosis secara benar gitu. Dan memang udah pasti gitu apa yang kita rasain tuh ternyata diagnosisnya tuh penyakit ini gitu kan. Maksudnya karena stres, depresi, anxiety kayak gitu kan sama-sama penyakit ya, kayak penyakit mental gitu. Sama aja kayak penyakit fisik kita ke dokter, penyakit mental kita ke psikolog gitu. Betul. Iya gitu paling. Berarti karena kalau penyakit juga sebenarnya penyakit faktornya bukan hanya itu aja kan. Berarti sebenarnya dalam penyakit tersebut ada faktor lain yang mungkin kita juga nggak tahu bahwa itu tuh ternyata termasuk faktornya gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang suka menyangka dirinya ini itu ada baiknya kita lebih jaga-jaga lagi untuk datang ke ahlinya langsung, ke psikiater misalnya. Ternyata Kak Desanti tadi merupakan pertanyaan terakhir yang diberikan dari teman-teman. Nah, hikmahnya dari kita sharing-sharing kayak gini tuh, teman-teman bisa lebih aware, tetapi bukan berarti menjadi self diagnosis juga. Dan juga semoga kita bisa lebih bijak dalam mengimplementasikan apa yang sedang kita rasakan dari hati kita atau dari otak kita, dan kita lebih bisa mengendalikan diri lah, lebih mengontrol diri agar bisa berperilaku lebih bijak ketika sedang mengalami stres atau depresi atau hal-hal selainnya yang sebenarnya kita nggak pingin rasain gitu. Dan berusaha kita hadapi lah, jangan lari dari apa yang harusnya kita rasakan itu. Oke, cukup sekian. Saya Ilyasa Muhammad Rifki dan narasumber kita Desanti. Pamit undur diri. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.